Sekarang inilah bentuk logo yang saya buat dengan menggunakan PowerPoint. Hai teman, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Di video ini saya akan bagikan cara menggambar dengan menggunakan PowerPoint. Di sini saya akan menggambar logo HUT RI yang ke-77. Seperti yang teman-teman lihat, sekarang saya di halaman lembar kerja PowerPoint atau Microsoft PowerPoint, dan nantinya saya akan menggambar logo tersebut di lembar ini. Untuk pertama saya akan menghapus text box slide yang merupakan bawaan dari template lembar kerja PowerPoint saat kita buat baru, dan saya akan delete karena saya tidak butuh untuk text box ini. Dan sekarang halaman lembar kerja PowerPoint ini menjadi kosong seperti ini. Oke, untuk pertama saya akan membuat polanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman pilih tab insert yang ada di sini, klik satu kali, dan teman-teman akan melihat ribbon bar yang dimiliki oleh tab menu insert. Di sini kita akan pilih icon ini, shape, klik aja satu kali, dan di sini saya akan menggunakan pola gambar yang bertipe art. Yang ini, klik satu kali. Dan sekarang saya akan mulai untuk menggambar bagian dari logo HUT RI ke-77 untuk yang bagian bawahnya dulu. Jadi saya akan pisah dua bentuk. Yang pertama bentuk bagian bawah dari angka 7, nantinya bentuk bagian atas dari angka 7. Saya akan mulai membuat polanya. Jadi saya klik tahan di lembar kerja PowerPoint, kemudian saya tarik seperti ini, maka akan muncul garis melengkung yang merupakan pola dari art yang kita pilih tadi. Di tabnya insert, di shape, dan sekarang saya akan coba sesuaikan pola ini mengikuti logo HUT RI untuk angka 7 yang pertama. Oke, ini bagian bawah yang saya maksud dari pola untuk angka 7 logo HUT RI ke-77 yang pertama. Next saya akan buat yang bagian atasnya, yang di sini. Kita ke tab menu insert lagi, kemudian ke bagian shape, dan yang untuk bagian atas saya akan menggunakan pola line yang ini. Klik aja satu kali. Oke, sekarang saya akan coba untuk tarik garis horizontal di bagian atas ini agar garis lainnya tidak bergeser. Tahan tombol shift di keyboard, kemudian saya copy paste aja line ini, Ctrl C Ctrl V di keyboard, kemudian tinggal tarik garis ini ke atas seperti membuat gambar angka 7 seperti ini. Saya akan sesuaikan lagi ukurannya agar lebih simetris dengan ukuran bagian bawah dari angka 7 yang saya buat ini. Jadi teman-teman, untuk menyesuaikan ukuran dari line, teman-teman tinggal klik di bagian bulatan ini, kemudian tahan pada mouse, kemudian teman-teman bisa tarik ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ketika menggambar. Dan saya pikir untuk angka 7 sementara sudah cukup oke. Dan kembali lagi kita coba ingat bahwa di logo HUT RI ke-77 itu ada sudut di bagian sini. Jadi kita akan buat sudut
kita pilih menu insert seperti tadi, atau teman-teman klik saja di bagian salah satu pola yang sudah kita buat seperti ini. Misalkan saya klik, maka kita akan diarahkan ke shape format di sini. Dan sekarang kita bisa lihat di ribbon bar, di sini ada group insert shape. Di sini silakan pilih yang lain. Jadi teman-teman bisa langsung aja di sini klik satu kali dan sesuaikan lagi polanya. Oke, saya pikir di sini perlu penyesuaian lagi karena logo dari HUD RI itu garis yang bagian lekukan ini sejajar dengan garis pada sudut ini. Jadi saya sesuaikan lagi. Oke, sementara waktu saya pikir ini sudah cukup. Dan ini adalah pola. Jadi ini belum menjadi suatu bentuk, dan ini terdiri dari garis-garis. Tahap kedua, kita akan membuat bentuk dari pola ini. Sama, kita akan menggunakan pola yang ada di menu insert. Kita ke menu insert lagi. Yang ini, tab menu insert, klik satu kali, kemudian pilih yang shape. Dan untuk membuat bentuk dari logo, saya menggunakan yang ini atau freeform shape. Klik aja satu kali, dan sekarang saya akan mulai di bagian atas dari angka 7 ini dulu. Saya akan klik satu kali di sini. Kemudian saya akan klik kemari satu kali dan saya akan mengikuti pola yang sudah saya buat ini, tapi untuk bagian atas terlebih dahulu. Dan saya akan mengakhiri bentuk pola dengan menutup garis-garis tadi, yaitu mempertemukan titik awal dengan titik akhir dari pola yang saya buat. Saya klik aja satu kali dan di sini secara otomatis dia akan memberikan bentuk dari pola yang kita punya. Ini belum rapi dan nanti saya akan rapikan. Sekarang saya akan menggunakan pola yang sama untuk membuat bentuk di bagian bawah dari angka 7 ini. Saya klik aja satu kali di salah satu shape ini, kemudian saya pilih yang ini sama seperti tadi yang pertama, dan saya akan mengikuti pola dari bagian bawah. Tapi karena ini lekukan, jadi lekukan saya hiraukan terlebih dahulu. Jadi saya akan lebih ke bentuk yang tegak lurus. Nanti lekukan kita akan menggunakan cara yang lain. Oke, saya akan mulai untuk membuat bentuk pada bagian bawah angka 7 ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat pola tegak lurus dulu untuk bagian bawah dari angka 7. Dan selanjutnya saya akan sesuaikan untuk mengikuti lekukan dari pola yang sudah saya buat. Mungkin kita perbesar dulu ukurannya, kita zoom in, tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian gunakan scroll di mouse seperti ini. Jadi ini akan memudahkan kita untuk melihat detail dari bentuk logo yang sedang kita buat. Untuk menggeser-geser lembar kerja ini, teman-teman bisa menggunakan bagian scroll ini. Klik tahan mouse pada bagian kiri seperti ini. Saya akan perbesar lagi. Kalau kita lihat dari ukuran sebesar ini, kita akan melihat beberapa bagian kurang simetris, tapi nggak apa-apa karena nanti kita akan rapikan lagi. Untuk sekarang saya akan fokus ke bagian bawah dari angka 7 ini, yaitu bagian lekukan. Saya ingin coba untuk melakukan shape yang tegak lurus ini agar menyesuaikan dengan pola logo yang sudah saya buat tadi. Pertama, hilangkan warna untuk pola ini. Klik aja di bagian shape and format yang ini, kemudian pilih shape file yang ini, kemudian no file, jadi tidak ada warna seperti ini, artinya akan transparan dan ini akan memudahkan kita untuk melihat pola yang kita buat sebelumnya. Untuk lekukan, klik aja satu kali di salah satu bagian dari shape yang tegak lurus ini, kemudian klik kanan pada mouse,
Kemudian akan muncul mini toolbar. Di sini teman-teman pilih edit point yang ini, klik satu kali, dan di sini teman-teman akan melihat tanda plus ini. Ketika kita mengarahkan ke salah satu garis, klik aja di sini. Seperti ini, teman-teman bisa geser ke kanan ke kiri untuk menyesuaikan bentuknya. Dan di sini saya akan menyesuaikan bentuknya untuk mengikuti pola yang sudah saya buat ini. Kalau teman-teman lihat, ini bentuknya tegas, tidak melengkung. Jadi untuk membuat bentuk ini menjadi melengkung, klik kanan satu kali pada mouse. Kemudian pilih yang smooth point, klik satu kali, dan sekarang dia akan melengkung dan lebih smooth, jadi kita lebih mudah untuk menyesuaikan polanya. Untuk menghindari lekukan lainnya dari pola yang kita ingin buat, karena kita hanya butuh satu lekukan saja. Kalau teman-teman melihat kotak seperti ini, klik aja dan tahan, kemudian arahkan ke titik poin ini sampai bertemu ke titik poin yang sama. Jadi dia akan menghilangkan garis yang tadi dan lekukan akan lebih smooth. Oke, sementara saya pikir bentuknya sudah mengikuti pola untuk bagian bawah dari angka 7. Sekarang saya akan menyesuaikan kembali untuk bagian atas, bentuk yang kurang simetris atau tidak lurus. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, saya akan simetriskan dulu bagian ini, kemudian saya akan sesuaikan lagi di bagian ujung sini. Caranya juga sama, tinggal klik aja di bagian salah satu garis ataupun pola, dan tinggal klik kanan dan klik edit point. Oke, sementara saya pikir ini sudah cukup sesuai. Saya akan pindahkan dulu bentuk angka 7 dengan pola yang sudah saya buat tadi. Caranya itu klik pada bagian bentuk yang sudah saya buat ini, kemudian tekan dan tahan tombol shift, kemudian tekan lagi di bagian bawah bentuk angka 7 yang ini, kemudian geser ke sebelah ke samping, dan sekarang kita sudah punya bentuk dari angka 7. Dan sekarang saya akan hapus pola ini, jadi kita bisa lebih fokus dengan bentuk ataupun kita bilang aja logo HUT RI ke-77. Saya akan warnai kembali yang bagian bawah. Oke, sekarang saya akan hilangkan garis tepi ataupun garis pinggir dari logo ini. Di bagian shape outline ini klik satu kali, kemudian no outline. Yang bagian atas juga seperti itu, klik aja di sini. Dia akan mengikuti format sebelumnya. Dan sekarang kita punya angka 7. Di sini terbagi atas dua bagian, bagian atas yang ini dan bagian bawah yang ini. Oke, saya akan perkecil lagi ukurannya dengan tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian scroll. Dan sekarang saya akan memperbesar ukuran dari bentuk logo ini dengan cara klik pada bagian ini dan tahan tombol shift di keyboard dan klik pada bagian ini, geser kemari, dan saya grouping dulu tujuannya agar polanya tidak acak. Kemudian saya perbesar seperti ini. Oke, setahu saya pola HUT RI ke-77 untuk 7 pertama dan 7 kedua itu beda ya. Jadi 7 pertama itu setahu saya bagian atas ini akan lebih rapat ke bagian ujung sini seperti ini. Dan sekarang saya akan coba lihat dulu ini ada hal yang perlu disesuaikan lagi atau tidak. Di sini di ujung sini dan juga di panjang
pada bentuk angka 7 ini kurang simetris, jadi saya akan sesuaikan lagi. Oke, saya pikir ini sudah cukup sesuai, dan sekarang saya akan buat untuk yang 7 kedua. Saya Ctrl C pada keyboard, kemudian Ctrl V untuk mempastekan atau duplikat. Kemudian saya akan geser kemari di sini, dan saya butuh penyesuaian lagi. Jadi akan saya percepat bagian ini agar tidak memperlama durasi dari video. Saya pikir ini kurang pas, jadi saya akan copy paste lagi pola ini, Ctrl C, Ctrl V, dan saya akan coba lihat bentuk yang sesuai seperti apa. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini cara saya membuat logonya. Dan untuk bagian akhir saya akan mewarnai logo ini dengan warna merah. Caranya itu blok semua bagian dari bentuk ataupun dari logo ini seperti ini. Kemudian geser aja ke bagian tengah seperti ini. Kemudian di bagian shape format klik satu kali, dan di bagian shape file ini klik satu kali dan pilih warna merah. Klik satu kali, dan sekarang inilah bentuk logo yang saya buat dengan menggunakan PowerPoint. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana membuat gambar dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, dan ini cukup memungkinkan. Dan maaf bila bentuknya tidak persis sama seperti logo HUT RI, dan jika teman-teman ingin menyimpan yang ada di lembar kerja PowerPoint ini, teman-teman klik saja di bagian record yang ini, kemudian pilih export to video, klik aja, dan di sini kita akan dibawa ke menu ekspor. Di sini ada beberapa jenis penyimpanan. Jika teman-teman ingin menyimpannya ke format PDF, pilih yang ini. Jika video, pilih yang ini. Jika format GIF, pilih yang ini. Jika ingin menyimpan ke PNG atau gambar atau JPEG, klik yang ini. Kemudian teman-teman akan lihat di bagian sini dan klik salah satu yang mana yang ingin digunakan untuk tipe penyimpanan logo yang tadi. Jadi saya pilih JPEG aja. Saya klik satu kali dan kemudian save as. Saya akan simpan di sini dan tekan tombol save. Ini pertanyaan, apakah kita ingin menyimpan semua slide atau hanya slide ini saja? Karena ini hanya satu slide, ya kita bisa pilih keduanya. Tapi jika ini ada beberapa slide, teman-teman silahkan tentukan slide mana yang ingin disimpan. Jadi saya klik ini aja. Dan ini adalah logo yang telah kita buat tadi. Oke teman-teman, terima kasih sampai sejauh ini telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.